Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, disinformasi di tengah raya menjadi penyebab munculnya gelombang unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah berlangsung selama 3 hari. Bahkan di sejumlah lokasi unjuk rasa diwarnai tindakan anarkistis. Benarkah disinformasi menjadi akar masalah penolakan Undang-Undang Cipta Kerja? Mengapa disinformasi Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan begitu masif? Adakah pihak yang sengaja menciptakan disinformasi demi kepentingan tertentu? Saya akan membahasnya bersama dengan Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Erlangga, kemudian Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awistiono, dan Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 Fraksi Golkar. Selamat malam Prof. Henry, Pak Awi, Bang Melki. Selamat malam, Mbak Zulkifli Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Awi terlebih dahulu. Pak Awi, bagaimana waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam lebih, apakah unjuk rasa di sejumlah lokasi sudah terkendali? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Dari beberapa laporan kebetulan kami terakhir update sudah 25 masuk informasi di 25 Polda ada kegiatan demo, kemudian ada 99 titik dan beberapa sudah banyak yang sudah berhenti, sudah pulang. Namun yang masih berlangsung kami monitor dari Polda Metro ada 2 titik di Harmoni dan di HI, saya lihat masih ada di sana. Apakah belum bisa dibubarkan, Pak? Ya itu tadi, kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk melakukan negosiasi-negosiasi sehingga mereka bisa kita bubarkan karena memang sudah melewati batas. Kalau demo kita sudah pukul 18.00 harus berhenti. Oke, sampai saat ini sudah berapa orang Pak yang diamankan terkait dengan demo anarkistis Undang-Undang Cipta Kerja? Di beberapa tempat memang ya, seperti Semarang kemarin sudah beberapa ditangkap, tapi terakhir kami update tinggal 4 saja. Kemudian di Polda Metro Jaya ada 500 yang ditangkap, khususnya kelompok anarko. Kemarin 200, sekarang hari ini 300, bahkan yang mengejutkan hari ini teridentifikasi ada 27 yang reaktif COVID-19. Itu bagaimana Pak bisa diketahui reaktif? Karena memang setelah dilakukan penangkapan dilakukan rapid test. Oke, berarti dengan jumlah ratusan tersebut total sudah ribuan yang ditangkap. Apakah semuanya akan berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Terkait dengan hal tersebut tentunya Polri mempunyai waktu 1 kali 24 jam terkait dengan perbuatan pidananya apa. Tentunya nanti akan dipilah-pilah satu persatu. Oke. Saya akan kembali ke Pak Awi nanti. Saya ingin tanya dulu ke Prof. Henry. Prof. Henry, benarkah telah terjadi disinformasi atau informasi salah yang sengaja dibuat untuk membingungkan atau merugikan orang lain dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Iya, Mbak Zulfa. Jadi memang kita kalau sekarang memantau minimal ada 12 hoax yang disebarkan terkait dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. 12 hoax ini macam-macam ini, ada yang tentang kalau PHK tidak ada pesangon, ada yang mengatakan bahwa nanti tenaga kerja asing itu bisa masuk Indonesia secara bebas dan lain-lain. Dan itu ternyata semua tidak ada pasal-pasal seperti itu, atau itu semuanya adalah terkait dengan disinformasi atau hoax untuk memprovokasi atau untuk memberikan informasi yang salah. Nah, masyarakat atau kita semua itu sebenarnya kan manusia itu kan bertindak, berperilaku itu tidak berdasarkan fakta, tapi berdasarkan apa yang kita pikirkan tentang fakta atau apa yang kita bayangkan tentang fakta. Nah, yang kalau bayangan yang ada di fakta ini adalah Omnibus Law ini merugikan Indonesia, akan membuat kita katakanlah akan terpuruk, nanti buruh-buruh akan menjadi tidak berharga lagi, tentu saja marah. Karena bayangan yang ada di kepala mereka itu kadangkala dilukis atau digambar oleh informasi-informasi yang muncul di media-media sosial. Dan ini
saya tadi baru saja sebelum acara ini saya membuka ada 12 hoax yang memang betul-betul ada di media-media sosial kita. Nah, Prof. Henry, hoax ini apakah sengaja dibuat karena memang tidak paham sehingga itu menjadi informasi yang salah saja, atau memang sengaja dibuat menjadi informasi yang salah, sengaja disebarkan untuk maksud dan tujuan tertentu? Jadi bukan karena kesalahan yang tidak disengaja? Karena yang menyebarkan kan macam-macam, ada yang tidak ada identitasnya, ada yang kadang-kadang memang ada identitasnya, tapi dia boleh dikatakan juga hanya meneruskan begitu ya. Tapi tidak jelas memang, ini justru tugas dari bapak-bapak penegak hukum, dari Pak Awi dan teman-teman. Siapa penyebar utamanya? Kalau mereka memang benar-benar melakukan ini untuk tujuan membuat keonaran, maka jelas secara hukum juga ada pertanggungjawabannya, karena memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 itu ada larangan orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tujuan kabar bohong, ya, informasi kabar bohong yang membangkitkan keonaran. Jadi ini kan sudah onar. Di beberapa daerah ada yang ada kantor yang dirusak, ada mobil yang rusak dan sebagainya. Ini keonaran. Jadi pelakunya itu memang bisa ditegakkan aturan-aturan hukum termasuk pidana. Oke, jadi menurut Anda ini sudah terfabrikasi, betul-betul sengaja ada yang membuat dan kemudian menyebarkannya secara sistematis atau bagaimana? Kalau penyebarannya jelas di WA Group itu banyak sekali ya. Justru penegak hukum yang harus menelusuri. Jadi kita memang tidak bisa mengatakan ini siapa, begitu ya. Tetapi penegak hukum. Nah, masyarakat sendiri, masyarakat itu kan begini, tidak semua orang itu putih bersih dalam artian dia tidak ada sesuatu yang ada di pikiran. Baik. Kalau orang di pikirannya sudah benci pada keadaan, maka mendapatkan hoax yang juga membenarkan kebencian itu, dia cepat sekali untuk bergerak karena dia percaya, mudah sekali percaya. Begitu pula sebaliknya. Pak Awi, bagaimana Polri merespons adanya dugaan hoax yang sengaja dibuat, disebarkan untuk memunculkan keonaran, kegaduhan, Pak, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Tentunya itu semua kan kembali kepada fakta-fakta di lapangan ya, Mbak ya. Karena memang tadi betul yang disampaikan Prof. Henry bahwasanya memang kita juga sudah monitor, tim siber juga sudah monitor terkait dengan penyebaran hoax itu, terkait dengan ada 12 item terkait dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi terkait dengan benang merah hari ini. Karena memang beberapa yang ditangkap juga mereka pengakuannya tidak tahu menahu tentang Omnibus Law. Yang dia tahu bahwasanya ada ajangan di medsos, kemudian dia ikut-ikutan. Yang demikian ini yang terjadi di lapangan. Yang mengatakan mereka tidak tahu menahu soal Undang-Undang Omnibus Law ini siapa, Pak? Apakah dari kalangan buruhnya, pelajarnya, atau siapa? Ya, beberapa yang ditangkap Polri, dilakukan interogasi, demikian yang pengakuannya mereka. Mereka ini siapa, Pak? Ya tadi yang ditangkap tadi. Apakah buruh, pelajar, mahasiswa, orang biasa atau bagaimana? Beberapa pelajar ya, kebanyakan banyak pelajar. Beberapa pelajar. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Pak Awi, bahkan mengatakan pemerintah sebetulnya sudah tahu siapa aktor intelektualnya, siapa sponsornya yang menggerakkan aksi-aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah Polri sudah mulai mengusutnya? Tentunya kembali lagi kita berdasarkan fakta-fakta hukum, tentunya nanti kita akan duduk, termasuk seperti kejadian hari ini. Misalnya ada pengerusakan mobil polisi, ada pengerusakan pos polisi, ada pengerusakan halte busway, kemudian ada beko yang di Pansarina dibakar. Ini semua kan menjadikan fakta-fakta yang tentunya nanti dicari pelakunya, kemudian dari situ kita berusaha untuk melakukan mengungkap siapa ini mereka ini, siapa yang merintah, apa ada orang yang menyuruh atau demikian. Tentunya semuanya perlu waktu untuk melakukan pengungkapan. Oke. Bang Melki, kalau menurut Anda ini persoalan misinformasi, disinformasi, atau memang secara substansi yang substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bermasalah?
pertama kita harus memilah-milah dulu masalahnya ya Mbak Sylvia. Terkait dengan proses di DPR RI yang terbuka pembahasan RUU Ciptaker ini, yang dari awal itu saya ikut bagaimana juga menerima buruh, semua buruh yang demo hari itu pimpinan buruhnya pernah ke Komisi 9, kami terima, kami ajak dialog. Kami pernah juga menerima dan bersama mereka tuh menerima ribuan demo buruh di depan gedung DPR. Kami ajak mereka bicara, duduk bersama. Adapun kekurangan yang mereka protes, kita juga minta pemerintah membuka ruang. Dan sudah terbuka ruang dialog konstruktif. Hampir tidak ada pimpinan serikat buruh itu yang tidak bertemu dengan pimpinan DPR RI, anggota balik atau Komisi 9. Sudah pernah ketemu semua. Sudah kita duduk diskusi, berbicara terkait dengan aspirasi teman-teman buruh. Jadi kalau berbicara terkait dengan isu tentang RUU Cipta Kerja yang sudah menjadi undang-undang ini, baik proses maupun substansi itu terbuka, kelihatan, bisa diketahui, dan kemudian sudah diputuskan, dan itu satu soal yang menurut saya secara politik sudah selesai di DPR RI melalui sebuah produk undang-undang Cipta Kerja yang diputuskan secara bersama kemarin di rapat paripurna. Bahwa ada yang tidak setuju, ada yang main drama politik, dari awal ikut berbahas, berbicara, di ujung terakhir kemudian memainkan drama seperti itu, yaitu masing-masing punya keputusan ya. Tapi kita tidak mau bersandiwara depan rakyat bahwa semua itu membahas dari awal ikut proses seperti ini. Nah, Oke, sekarang, Bang Melki, jadi maksudnya tidak ada alasan kalau penolakan ini terjadi karena selama ini ruang dialog komunikasi antara pembuat undang-undang dengan stakeholders yaitu serikat pekerja itu tidak dilibatkan. Tidak ada alasan seperti itu karena tadi Anda katakan ruang dialog selama ini sudah terjadi. Justru itu, karena kan dari awal kan karena kita bersama-sama mendorong agar proses dialog itu terbuka, ruang itu sudah sangat terbuka dilakukan. Nah, tapi kan ini persoalannya ini satu soal ya Mbak Sylvia, bahwa soal yang urusan politik ini yang semua terlibat dari awal membahas, duduk bersama, bahwa dalam pembahasan itu tidak semua kepentingan bisa bertemu, ya itulah namanya demokrasi. Orang berdialog, berdiskusi, ambil keputusan gitu. Nah, tapi yang menjadi soal adalah undang-undang yang sebenarnya sudah menjadi titik temu dari banyak kepentingan ini, yang ada banyak perbaikan yang sudah dan penyederhanaan peraturan dari 43.000 peraturan itu mau coba sederhanakan, sekarang sudah salah satu dari Omnibus Law ini. Yang kedua, penyederhanaan juga sudah dilakukan, memberikan juga kepastian terhadap berbagai macam persoalan itu. Nah, sudah selesai di dalam undang-undang, menjadi sebuah isu politik karena ternyata memang ada orang yang bermain politik dalam isu ini yang itu menurut saya kurang sehat karena mengajak itu tidak ada informasi yang tepat. Tadi pagi Anda orang yang bermain politik di sini, Bang Melki. Boleh dijawab nanti, Bang Melki. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kamu yang ngajak siapa? Nggak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya, lupa. Oh, lupa. Oh. Anda kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Saya kembali melanjutkan ke Prof. Henry terlebih dahulu. Prof. Henry, mengapa disinformasi bisa terjadi secara masif terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apakah ada persoalan komunikasi publik antara pembuat undang-undang dengan stakeholders sehingga ini bisa terjadi? Atau apa persoalan utamanya? Iya, Indonesia ini kan boleh dikatakan perkembangan digitalnya kan meningkat ya. Pengguna media sosial dan juga pengguna internet itu sekarang sekitar 172 jutaan. Artinya mereka semua itu juga bisa menjadi komunikator. Baik komunikator untuk membuat informasi-informasi yang tadi, disinformasi tadi, yang hoax tadi, maupun juga menyebarkannya, ikut menyebarkannya. Dan ini yang terjadi, bahwa ternyata memang penyebarannya masif sekali. Tapi juga terjadi juga banyak orang yang kadangkala itu melakukan demo, dia turun ke jalan, bukan karena di benaknya ada kemarahan atau apa, hanya karena ya ikut-ikut atau ya memang demo itu menjadi ajang semacam menyampaikan ekspresi ataupun juga kadangkala juga ada yang malah itu sebagai bagian dari ya bermain di kota. Banyak anak-anak muda, tadi saya di dekat-dekat kantor saya juga banyak sekali. Yang saya juga sempat ngobrol, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi itu. Ini kan sebenarnya kan ada ironi sekali kalau keadaan sudah
seperti sekarang ternyata banyak orang yang tidak paham apa yang dia lakukan maupun tidak paham seperti yang muncul di Metro TV tadi. Prof. Henry, sebagian memang tidak paham seperti tadi misalnya pelajar SMK yang kita lihat cuplikannya, tapi ada sebagian yang meyakini dengan benar bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan, terutama bagi para buruh. Nah, yang seperti itu problemnya apakah selama ini di ruang diskusinya, ruang komunikasinya yang kurang atau bagaimana menurut Prof. Henry? Ya memang kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sekitar 174 pasal ya, banyak sekali yang baru ataupun yang perubahan-perubahan yang dari yang lama. Tidak semuanya memiliki waktu maupun juga kemampuan untuk memahami itu. Tapi ketika diprovokasi bahwa mereka akan dirugikan dengan undang-undang ini, mereka akan kehilangan pesangon, mereka akan tidak jelas lagi nasibnya sebagai pekerja. Jangankan buruh-buruh kecil, buruh-buruh di perbankan pun resah, buruh-buruh di perusahaan-perusahaan yang cukup itu pun resah. Sampai anak saya, teman-teman saya pada tanya kepada saya, untung tanyanya kepada saya jelaskan, saya tunjukkan pasal-pasal itu. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Nah ini memang tidak mudah untuk menjelaskan sekian besar jutaan orang yang kadang-kala begitu cepat sekali mendapatkan informasi-informasi disfungsional, informasi yang disfungsi tadi yang menyebar dengan hoax tadi yang kadangkala kalau hoax itu sudah tersebar untuk mengembalikan supaya mereka paham itu sesuatu yang effortnya lebih besar, lebih sulit energinya yang dibutuhkan. Oke, Bang Melki, apakah selama ini akses informasi dan komunikasi meskipun sudah ada, tapi apakah minim, frekuensinya tidak banyak sehingga tetap saja ada persoalan-persoalan dalam mengakses informasi yang betul terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan sampai sekarang saja draft Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR juga tidak banyak yang memiliki. Bang Melki, bagaimana kita disuruh baca yang utuh, tapi untuk memiliki draftnya saja sulit. Apakah memang ada problem di akses informasi? Misalnya begini aja, Mbak Sylvia ya. Ini contoh setelah undang-undang diketok ya. Beredar di masyarakat itu, saya ditanya orang, ada yang beredar 900 sekian halaman, ada yang beredar 1000 sekian halaman. Nah, sementara yang benar itu kan adalah yang draft yang menjelang final itu, yang kemudian diketok itu adalah 900 sekian halaman itu, bukan 1000 halaman. Ini contoh saja yang sudah diketok saja, itu masih ada misinformasi yang sengaja dibuat. Belum lagi menyangkut tentang pasal per pasal, ayat per ayat, bab per bab yang juga semenjak awal pembahasan RUU Cipta Kerja ini menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu memang ada upaya untuk betul-betul membuat disinformasi yang dari waktu ke waktu itu bukan baru kali ini aja, memang disengaja untuk membuat publik, terutama teman-teman buruh misalnya itu, marah terhadap pemerintah atau marah terhadap DPR. Jadi bukan baru sekarang, Mbak Sylvia. Nah kalau sekarang ini kemudian terjadi bahwa ada banyak sekali disinformasi yang dibuat dengan sengaja kepada publik ya, kan tergambar dari semua pendemo tadi itu. Sebagian besar itu ketika ditanya kan ikut rame. Bahwa itu ada penjelasan psikologi di situ satu soal ya. Tapi bahwa orang kemudian menuju ke situ itu kan pasti ada yang menggerakkan. Nah inilah tugas polisi menurut kami untuk membuktikan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab terhadap situasi chaos bangsa ini hari ini. Karena sebenarnya penjelasan tentang hal tersebut itu kan pemerintah lakukan dari awal sampai saat ini. Tapi semua penjelasan itu kemudian menjadi kabur atau menjadi salah karena ada disinformasi yang dibuat secara terstruktur, masif, dan sistematif. TSM itu ya, terstruktur, sistematis, masif. Terakhir, Pak Awi meresponnya seperti apa? Karena Pak Awi tidak bisa bergabung di segmen-segmen berikutnya, sudah harus selesai di sini. Ini adalah tugas Polri, kata Bang Melki, untuk mengusut siapa dalang di balik ini. Dan satu lagi, Pak Awi, kita tahu bahwa aksi semacam ini dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Banyak sekali yang tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan unjuk rasa. Apa yang bisa dilakukan Polri, Pak, untuk mengendalikan situasi? Oke Mbak, yang pertama sebagai kabar gembira dari apa yang kita diskusikan, sore ini sudah ditangkap pelaku penyebar hoax 12 item terkait dengan Omnibus Law dari Makassar diterbangkan ke Jakarta malam ini. Kemudian tentunya apa yang ditanyakan Mbak Sylvia tadi,
pimpinan Polri sudah jauh-jauh hari juga sudah mengantisipasi dengan mengerahkan teman-teman dari Badan Intelijen Keamanan untuk melakukan penggalangan karena memang dalam proses perizinan begitu nanti yang menerima adalah dari Badan Intelijen, dari Direktorat Intelijen di tingkat Polda, kemudian dari sanalah dilakukan penggalangan bahwasanya kita sampaikan bahwasanya ini pandemi COVID-19, belum ada penurunan, masih meningkat, banyak yang terinfeksi. Tentunya ini kita tidak melakukan mengeluarkan perizinan. Kemudian disarankan ya sudah laksanakan, kalaupun terpaksa harus demo ya tetap kita tidak bisa membatasi kebebasan berpendapat mereka, tetapi kita sampaikan silakan di tempat masing-masing. Bahkan Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan bahwasanya para Kasatwil, para Kapolda itu diperintahkan untuk melakukan pengamanan secara persuasif, simpatik. Namun demikian seperti kejadian di Jakarta, karena mereka sudah anarkis, tentunya juga didorong, dilakukan penyemprotan dengan water cannon, ditembak dengan gas air mata ya. Untuk konsekuensi untuk membubarkan mereka agar tidak lebih parah dalam melaksanakan anarkisnya tadi. Baik, Pak Awi tadi penyebar hoax yang ditangkap dari Makassar itu berapa orang Pak jumlahnya? Sementara 1 orang Mbak, tentunya nanti kita dalami karena masih proses perjalanan, kami belum bisa banyak memberikan informasi. Oke, kita nantikan proses pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Dan selanjutnya Bang Melki, Prof. Henry, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemirsa sudah bergabung satu lagi narasumber dari luar studio, Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Selamat malam, Bu Sinta. Selamat malam. Bu Sinta, Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan bisa jadi jawaban dari berbagai persoalan investasi dan juga bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan setelah disetujui oleh DPR malah direspons dengan aksi unjuk rasa dan bahkan ada yang berujung anarkistis. Bagaimana Kadin menyikapi respon publik setelah adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, kami tentu saja sangat menyayangkan ya bahwa penolakan omnibus ini melalui aksi-aksi seperti mogok dan demo ya, terutama dalam kondisi COVID seperti ini. Jadi mungkin langkah yang kami lakukan sekarang sebagai payung dunia usaha adalah kami mensosialisasikan kepada anggota, kepada pelaku usaha bahwa memang sesuai aturan perundang-undangan itu kan dari sebelumnya sudah disampaikan bahwa mogok kerja itu tidak dimungkinkan. Jadi terutama yang berkaitan dengan yang ini kan tidak berhubungan dengan bipartit ya. Jadi tidak ada perundingan antara pemberi kerja dan penerima kerja gitu. Jadi ini sebenarnya mogok kerja ini tidak sah. Nah, juga dengan kondisi Covid kan ada Pergub 88 2020. Jadi mereka juga tidak dibolehkan untuk berkerumunan dan segala macam. Jadi ini memang secara peraturan dan undang-undangan ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Sehingga disosialisasikan dan para pekerja juga diberitahu bahwa mereka harus terus bekerja, jadi tidak bisa ikut baik itu mogok maupun demo-demo yang ada. Jadi itu langkah yang kami ambil dari sudah beberapa hari yang lalu di mana mulai ada aksi-aksi yang mengajak untuk mogok. Memang permasalahan yang utama sekarang ini kan pekerjanya sendiri sebenarnya banyak yang tidak mau berpartisipasi karena mereka tahu kan ada sanksinya nanti buat mereka. Tapi ini banyak dilakukan sweeping. Dan memang kalau kita kejadian dari kemarin hari ini juga banyak yang sebenarnya non buruh ya, jadi non pekerja yang juga ikut melakukan sweeping di kawasan-kawasan industri maupun tempat-tempat mereka bekerja. Jadi ini yang sangat menyulitkan dan kami sangat menyayangkan lah dengan situasi seperti ini. Juga tadi disampaikan mengenai informasi, kami setuju. Memang banyak sekali disinformasi yang kemana-mana, jadi kebanyakan buruh pun juga banyak yang tidak tahu persis substansi apa yang ada di dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Oke, Bu Sinta, pihak yang kontra dengan Undang-Undang Cipta Kerja menilai bahwa undang-undang ini lebih berpihak pada pengusaha, lebih menguntungkan pengusaha daripada tenaga kerjanya. Apa tanggapan dari Kadin soal ini? Ya, saya rasa kami clear ya. Undang-undang ini bukan pro pengusaha. Undang-undang ini adalah pro Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia seluruhnya, baik itu pengusaha maupun buruh.
dari awal ini sudah udah hampir 7 bulan ya pembahasan ya, mulai dari pemerintah juga ke selama DPR itu masukan-masukan yang kami terima, yang kami berikan, pembahasan dan konsultasi itu selalu berjalan. Juga proses tripartit tim teknis dari kami dan pihak buruh juga sudah berjalan secara intensif, bahas pasal per pasal gitu. Jadi sebenarnya prosesnya itu sudah berjalan. Nah, tentu saja tidak bisa memuaskan semua pihak, termasuk pengusaha. Kalau ditanya apakah pengusaha semua dapat, ya enggak lah. Mana mungkin gitu. Jadi pihak pengusaha juga ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima, sama juga dengan pihak buruh. Tapi dasar dan objektif yang paling penting buat kami, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat penting, adalah reformasi struktural yang memang sudah overdue, yang harus dilakukan oleh Indonesia. Karena kalau kita mau menciptakan tenaga kerja, kita harus menarik investasi, kan iklim investasinya harus diperbaiki gitu. Dan ini yang menjadi kuncinya, bahwa pada akhirnya tanpa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan sulit kita bisa mencapai penciptaan lapangan kerja yang diinginkan. Dan ini untuk kepentingan semua pihak, baik itu pengusaha maupun kepentingan buruh. Karena tanpa ada lapangan pekerjaan, apa yang mau didapatkan gitu. Jadi ini saya rasa kunci, memang banyak take and give. Jadi saya melihat memang banyak hal-hal yang kami harapkan mungkin tidak ada, tidak dapat, buruh juga demikian. Kami sadar tidak mungkin itu bisa semua sesuai dengan harapan kami. Tapi ada kepentingan yang lebih besar yang kita harus sama-sama tahu. Oke, tidak bisa memuaskan semua pihak, ada kepentingan yang lebih besar, Prof. Henry. Tidak sedikit juga sebetulnya hal-hal positif yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi kenapa yang positif-positif ini tidak ter-highlight ke publik, tapi malah yang dinilai jelek-jeleknya saja? Ya, karena memang sejak awal ada juga yang mengungkap hal-hal yang hanya dari sisi kontroversi. Jadi kita tahu bahwa ini kan merupakan gabungan, boleh dikatakan penyederhanaan dari berbagai macam undang-undang. Ada sektor-sektornya atau katakanlah klasternya aja ada berapa? 9 kalau nggak salah itu. Ada 9 klaster. Artinya banyak sekali. Termasuk di klaster yang saya perhatikan adalah klaster Kominfo. Itu merupakan regulasi yang ditunggu-tunggu udah lebih dari 10 tahun, yaitu analog switch off untuk digitalisasi TV. Ini kalau sampai mundur ya, dan Undang-Undang Omnibus Law ini boleh dikatakan blessing in disguise bagi kita, bagi kami, bahkan masyarakat. Karena apa? Karena dengan adanya aturan mengenai analog switch off yang boleh sampai 2 tahun yang akan datang, itu akan mengamankan, menyelamatkan teknologi dalam artian teknologi digital kita. Gini, sekarang ini pengguna internet kan semakin lama semakin meningkat. Semua masyarakat, semua pengguna internet. Kalau punya HP adalah pengguna internet. Tapi ke depan, karena penggunanya semakin banyak, kita membutuhkan broadband yang semakin besar. Nah, broadband ini yang sekarang masih belum bisa kita dapatkan karena apa? Belum ada analog switch off. Analog switch off itu baru bisa kita selesaikan dengan Omnibus Law yang sudah kita tunggu sejak 2009. Artinya ini sesuatu yang memang ditunggu-tunggu gitu loh. Cuma yang positif-positif seperti ini memang belum banyak diungkapkan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita ungkapkan lebih besar. Kenapa belum banyak diungkapkan? Apakah memang sulit karena begitu banyak yang harus diungkapkan, tidak bisa disederhanakan atau bagaimana, Prof. Henry? Iya, betul. Jadi banyak sekali aspek yang sebenarnya adalah ingin membuka lapangan kerja untuk peningkatan efektivitas birokrasi, bahkan juga penyederhanaan dari perizinan begitu ya. Kemudian semuanya dibuat transparan dengan model digitalisasi. Tapi kan yang begini-begini kan tertutup dengan tadi persoalan hoax yang terkait dengan buruh yang tidak lagi diberi pesangon dan sebagainya. Ini yang perlu kita petakan. Kenapa seperti ini? Siapa pelaku-pelakunya? Mungkin perlu kita polisi juga mendalami karena sekarang korbannya sudah banyak ini korban dalam artian material dan juga kondisi Indonesia yang boleh dikatakan tidak menguntungkan gitu. Oke, Bang Melki, sebetulnya kan tujuan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah menyederhanakan berbagai peraturan yang selama ini tumpang tindih. Tapi ternyata
menjelaskan ke publik secara sederhana apa manfaat dari undang-undang ini, substansinya itu tidak semudah tujuan awalnya, yaitu penyederhanaan dari berbagai regulasi. Justru publik lebih banyak mengakses informasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini secara poin demi poin sederhana saja lewat media sosial atau lewat WhatsApp grup, tidak dari informasi yang resmi. Padahal menurut DPR prosesnya sudah dilakukan secara terbuka. Apa yang bisa diperbaiki dari proses komunikasi publik ini? Bagaimana supaya menjelaskan ke publik dengan cara yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami? Sebenarnya kita ini hanya perlu untuk cukup tenang, duduk ya, jangan terlalu riuh informasi dan perdebatan. Kemudian biarkan penjelasan yang clear tentang hal ini itu muncul dari para perwakilan dari berbagai kelompok yang memang berproses dalam undang-undang ini. Ada kelompok buruh yang bisa menjelaskan ini dengan clear, ada kelompok pemerintah, ada kelompok DPR RI yang membahas ini dari awal. Sebenarnya kalau kita tidak riuh di soal politiknya, ini bisa dijelaskan dengan sangat rasional perdebatan ini. Saya teringat betul ya, ada satu orang yang pernah mengingatkan, sakitnya melahirkan demokrasi. Nah saat ini kita juga lagi mengalami sakitnya melahirkan perubahan tentang kebaikan bangsa ini melalui penataan kembali, tumpang tindih begitu banyak aturan yang selama ini kita mengeluh. Ada peraturan yang bertabrakan, tumpang tindih, peraturan yang begitu banyak saling menyandera satu dengan yang lain. Nah ketika kita memperbaiki ini pasti akan ada gejolak ya, inilah bagian dari itu semua. Jadi inilah yang saya bilang sakitnya melahirkan perubahan untuk perbaikan bangsa ini seperti ini. Hari ini mungkin banyak orang marah dengan undang-undang ini. Tapi seiring mana jalannya waktu nantinya, setelah kita lebih tenang, bisa dengan rasional melihat undang-undang ini dengan clear ya, membaca pesan pasal demi pasal, ayat demi ayat, bab demi bab, klaster demi klaster, lihat dia punya manfaatnya di luar yang orang buat hoax sama ini. Nanti baru kemudian sejarah akan mencatat bagaimana undang-undang ini sangat berguna bagi kebaikan bangsa ini. Nah ini yang kita butuh waktu Mbak Sylvia, karena hari ini memang gara-gara ada drama di parlemen kemarin oleh sebagian teman-teman itu, membuat publik akhirnya menjadi emosional juga gitu. Padahal ini bisa dijelaskan dengan baik karena seluruh proses yang ada di DPR itu. Atau motif politik yang dari tadi Bang Melki sebutkan ini apa persisnya? Apa motif politiknya, ini akan menguntungkan siapa? Kalau andai kata dari awal seluruh fraksi di DPR RI itu ketika sudah bersama-sama membahas di di Badan Legislatif, di Badan Musyawarah kita bersepakat, kemudian sudah ada kesepakatan, sudah ada kesimpulan harus kita sampaikan, ya bersama-sama ini menjadi pertanggungjawaban kelembagaan secara bersama-sama. Jangan di ujung ketika ini mau disampaikan kepada publik, tiba-tiba ada yang merasa mencuci tangan, merasa bahwa tidak menjadi bagian dari keputusan ini, padahal dia ikut membahas, ikut memutuskan. Ya kan ini kan nggak fair. Ada dua fraksi yang menolak, yaitu Demokrat dan PKS? Ya itu kan sudah menjadi pengetahuan publik, saya nggak usah jelasin lagi lah. Itu semua udah tahu lah. Kalau begitu nanti kita akan bahas lebih jauh lagi kesimpulan dari dialog kita pada hari ini di segmen akhir. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Talk masih akan kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen akhir dari Prime Talk pemirsa. Bu Sinta, setelah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh, bagaimana pengusaha membangun dialog dengan para buruh, dengan para pekerja ini agar kondisi bisa lebih kondusif? Ya, jadi kalau kami dari tadi kan Bang Melki sudah sebutkan mengenai komunikasi ya. Jadi kalau kami dari pelaku usaha itu di masing-masing perusahaan sekarang sudah terjadi dialog. Jadi antara pemberi kerja dan pekerja itu masing-masing sudah melakukan dialog, juga dibagikan sosialisasi. Jadi kami sudah membuat materi-materi dasar apa yang hal-hal penting yang selama ini mungkin tidak tercerna ya, tidak dimengerti oleh para buruh. Jadi kami dalam kelompok masing-masing ini, dalam perusahaan masing-masing juga melakukan sosialisasi itu. Dialog ini memang harus dibangun bersama-sama. Tapi pada akhirnya itu kembali lagi kepada politisasi ya. Jadi maksudnya kalau kepentingan pekerja sendiri di dalam perusahaan itu sangat jelas. Mereka juga tidak mau sebenarnya kehilangan pekerjaan mereka maupun mengganggu daripada aktivitas pekerjaan mereka.
Tapi kalau mereka itu kemudian dibawa ke ranah dipaksa untuk mengikuti, nah ini yang agak sulit ya, karena mereka kan masing-masing mempunyai serikat-serikat buruh. Jadi makanya kami juga sekarang mengajak serikat buruh juga berdialog. Jadi antara Kadin, Apindo dan serikat buruh, kita juga membangun dialog. Masih ada banyak serikat buruh yang sebenarnya mendukung. Gitu. Jadi dengan kata lain mereka mengikuti pembahasan, mereka mendukung. Walaupun memang ada yang kecewa, tapi ini bukan sesuatu yang tidak bisa, trust ini bisa dibangun, bukan tidak mungkin. Asal kemudian jangan ditunggangi oleh pihak-pihak lain, seperti misalnya pelajar yang kemudian turun, yang sama sekali tidak ada kait. Ini sebenarnya Undang-Undang Ciptaker ini justru bermanfaat untuk pelajar, karena mereka itu pencari kerja. Jadi mereka kan pencari kerja, mereka butuh lapangan pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya ini justru membantu mereka. Kalau mereka itu malah menolak, kan aneh ya. Jadi jelas ini sosialisasi tidak bisa hanya di kalangan pemberi kerja dan pekerja, mungkin juga harus di kampus-kampus. Sosialisasi ini harus terjadi di mana-mana dan secara basic. Intention apa maksud dan tujuan dan substansi apa yang kemudian berpengaruh dan berdampak kepada atas catatan mereka. Anda. Terima kasih Bu Sinta. Saya selanjutnya ke Bang Melki. Bang Melki, mungkin ini adalah proses yang harus dilalui untuk menuju sebuah perubahan. Tapi kita tidak mau ini dibayar mahal dengan aksi-aksi anarkistis. Apa yang bisa Anda katakan kepada semua pihak, baik itu pendemo maupun mungkin ada aktor-aktor politik yang Anda sebut menunggangi atau yang membuat drama sehingga menciptakan kekisruhan ini? Pertama tentu sekarang ini kita harus mengedepankan rasionalitas. Dalam hal bahwa semua hal yang dianggap itu memang masih menjadi catatan itu kan bisa dibahas. Karena semua undang-undang itu dia perlu yang namanya peraturan pemerintah. Perlu peraturan menteri-menteri terkait. Nah itu seperti sudah disebutkan oleh Ibu Puan Maharani, ada ruang di peraturan pemerintah, peraturan menteri yang itu juga harusnya juga bisa dipakai untuk menyempurnakan apa yang masih kurang dalam undang-undang ini. Jadi itu pertama, kedepankan rasionalitas, jangan emosi. Karena kita lihat semua sebagian besar yang demo ini ketika ditanya itu tidak bisa menjelaskan, berarti kan emosi kan. Nah yang kedua tentu, buat yang kedua bahwa kami ingin mengajak seluruh pihak ya, terutama teman-teman elit politik negeri ini, tolong jaga keselamatan rakyat dengan jangan mendorong kemarahan ini masuk ke jalan menjadi banyak sekali orang demonstrasi, dan itu adalah pertambahan COVID pasti akan terjadi karena model seperti itu demonstrasinya. Sehingga kami mengajak agar kalau memang mereka masih ada yang masih kurang puas, kan ada Mahkamah Konstitusi, ada media-media lain yang lebih beradab, yang itu harus dipandu oleh para elit politik negeri ini. Jangan mengeksploitasi emosi orang masuk ke jalan gitu. Dan kalau ada elit politik yang memang dia terlibat, menurut saya polisi harus tangkap gitu, harus tangkap. Terima kasih Bang Melki. Terakhir Prof. Henry, pemerintah sebetulnya punya banyak instrumen untuk menjadi jembatan komunikasi antara pembuat undang-undang ini dengan masyarakat. Bagaimana memaksimalkan instrumen-instrumen tersebut supaya akses informasi, komunikasi yang didapatkan oleh masyarakat ini bisa lengkap dan tidak salah tafsir? Ya, memang sebenarnya pemerintah itu selalu dia berupaya, ya, ada upaya-upaya untuk melakukan komunikasi. Tapi memang sekarang ini kan namanya media itu kan jumlahnya sangat banyak. Media massa seperti televisi saja jumlahnya juga semakin lama semakin banyak. Belum lagi sekarang orang lebih banyak menggunakan media sosial. Di mana media sosial itu tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Sangat tidak bisa dikontrol. Bahkan mungkin jumlah penyuara-penyuara di luar pemerintahan jauh lebih besar dan lebih banyak. Ini berbeda dengan era Orde Baru dulu, begitu kan. Sehingga memang sekarang ini memang harus menggunakan cara-cara yang melibatkan publik juga. Nah, ini sebenarnya bukan kali pertama banyak disinformasi atau hoax. Sudah berkali-kali sebenarnya ada ketika demo-demo. Nah, ini yang sebenarnya harus kita ambil pelajaran, termasuk oleh masyarakat. Masyarakat juga jangan mudah terprovokasi, apalagi sampai mudah jalan atau turun ke jalan, melakukan gerakan-gerakan ternyata tidak paham apa yang dilakukan, bahkan belum pernah membaca juga yang namanya Omnibus Law. Oleh karena itu memang saya setuju dengan Pak Melki tadi bahwa coba renungkan, baca dulu gitu loh, baca dulu, jangan mengikuti anjuran-anjuran dari media sosial yang tidak jelas, terutama yang terkait dengan tindakan-tindakan anarkis.
Terima kasih Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Erlangga atas catatan Anda, Bang Melki, Wakil Ketua Komisi 9 Fraksi Golkar, dan juga Ibu Sinta Kapdani, Wakil Kadin, Ketua Umum Kadin Indonesia. Pemirsa, demikianlah Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV.